Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ASA, podcast Amal Sehat Aja. Kenalin semuanya, nama aku Gemintang dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit Amal Sehat. Di sini akan bergerak sebagai host dari podcast Amal Sehat Aja. Nah, hari ini kita ada kedatangan tamu untuk pertama kalinya dengan Dr. Vega. Halo Dr. Vega. Dan ini juga ditemenin sama teman-teman dokter gigi internship ya. Iya, Dr. Rizka dan Dr. Amai. Halo Dr. Rizka, Dr. Amai. Ya, sebelumnya mungkin kita bisa ini ya, gerakan podcast dulu. Nanti kalau misalnya saya bilang podcast ASA, jadi Amal Sehat Aja gitu, oke? Ya, boleh ya sekali lagi ya, oke. Selamat datang di podcast ASA, Amal Sehat Aja. Oke, baik. Ya, kita masuk ke segmen Siapa Dia. Ya, ini kenalan dulu ya, karena saya sendiri juga belum terlalu kenal ya, jadi hanya tahu di poster-poster jadwal praktik ya dok mungkin. Ya, jadi mungkin kita mau perkenalan dulu dari Dr. Vega dulu, mungkin dipersilahkan. Oke, nama saya Vega Putri, saya dokter gigi di Poli Gigi Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri. Oke, mungkin bisa dikenalkan dokter interview yang cantik-cantik ini, mungkin bisa perkenalan diri. Saya Dr. Rizka dari Surabaya, tapi sebenarnya dari Gersik karena orang jarang tahu jarang tahu Gersik, akhirnya ngomongnya Surabaya. Iya, berarti bukan semen itu ya? Iya, semen. Oh ya, semen. Betul, semen. Oh, ternyata emang Penghasil semen. Oh, semen Gresik itu memang dari Gresik. Oh, gitu ya, ya. Dari tadi saya pikir-pikir Gresik itu apa ya? Emang semen ya? Betul. Oh, keren banget. Lanjutnya sampingnya? Perkenalkan, saya Dr. Gigi Amalia. Di sini saya sebagai partner Dr. Vega dan juga Dr. Rizka untuk internship sampai bulan November ini di Rumah Sakit Amal Sehat. Oke, asalnya dari mana, Dok? Oh iya, saya asalnya asli Semarang. Asli Semarang Kuto. Iya. Kalau Re itu Surabaya ya? Iya, Oh Surabaya. ya Re, ya itu Ian Des gitu. Ian Des gitu lagi, kita Des lagi. Oke, next pertanyaan selanjutnya ada, kenapa Dr. Vega kan kuliahnya di UGM ya dok, di Jogja. Kenapa memutuskan berkarir lagi untuk pulang ke Slogohimo ini? Atau sangat cinta Slogohimo atau gimana gitu dok? Mungkin? Kayaknya emang udah rezekinya dibalik lagi ke kampung kayaknya ya. Oh, Kebetulan waktu sebelum lulus ISIP kayaknya sebulan atau 2 bulan, kan kebetulan saya internshipnya itu di Klaten. Terus lihat di Amal Sehat itu ternyata lagi ngebutuhkan dokter gigi. Kemudian beberapa temen tuh ada yang sharing. Terus habis itu ngecoba nih ngelamar. Karena juga masih bingung mau berkarir ke mana gitu kan. Maksudnya mau melamar ke Wonogiri Kota kah, atau tetap di Klaten, atau balik lagi ke Jogja. Terus kebetulan ada Amal Sehat yang merupakan nih salah satu rumah sakit yang famous juga di daerah Wonogiri gitu. Iya. Soalnya juga dari saya kecil biasanya kalau sakit tuh berobatnya ke Amal Sehat. Jadi kayaknya boleh nih dicoba nih karena lagi ada loker dokter gigi gitu untuk nambah shift di Poli Gigi Amal Sehat. Jadi ya udah coba-coba ngelamar, ternyata alhamdulillahnya diterima gitu berarti sih. cocok ya dok ya kalau selama ini. Sudah berapa tahun di rumah sakit Amal Sehat dok? Baru 2 tahun sih. Oh baru 2 Iya, tahun. sebenarnya. Tapi itu masuknya lebih senior dari saya dok. Iya sih. Saya udah lebih senior gitu. Kalau internship itu berarti bisa milih sendiri atau gimana dok sistemnya? Sistemnya diacak by system sama Kemenkes. Jadi nanti kita random ditempatin di berbagai wilayah di Indonesia. Cuman biasanya sih deket dengan wilayah domisili. Cuman nggak menutup kemungkinan juga bisa kelempar ke Pulau Sumatera misalkan, Pulau Kalimantan gitu. Tergantung nanti ke kuota dari masing-masing rumah sakit ataupun puskesmas daerah setempat sih. Berarti Dr. Vega asli Slogohimo tapi isipnya di Klaten. Nah, Iya. ini asli Gersik sama asli Semarang, isipnya di sini gitu. Tapi memang ini ya bisa random gitu ya atau enggak? Kalau dari saya kan saya base-nya dari Jawa Tengah. Nah, kebetulan saya keterima lewat jalur lokal Oh, yang gitu. satu kakak dengan provinsinya. Namun kalau misalnya Dr. Rizka, Iya kan Jawa Saya Timur ya? random, Kebuang. Ya, kesannya jadi agak berat ya terbuang.
Karena Iya. dari Jawa Timur sendiri saya nggak keterima emang. Oh, Nggak gitu. keterima, akhirnya di sebelahnya. Oh, di sebelahnya. Untung di sebelah ya. Coba Iya. kalau sebelah lagi yang ke timur gitu, misalnya NTT, Papua gitu pasti jauh banget ya. Iya. Kalau di sini gimana dok first impressionnya? Senang atau gimana dokter Rizka di Jawa Tengah ini? Sebenarnya seneng. Karena Seneng karena saya sebenarnya suka sama Jawa Tengah. Karena ada nenek saya sesuatu kah? enggak, Oh, karena nenek nggak saya ada. orang Jawa Tengah. Iya iya iya. Tapi kagetnya sih mungkin awalnya kebiasa rame di Surabaya, di sini agak sepi. Mungkin itu, ngerasa kesepian. Rasa kesepian. Oke. Wah, ternyata jadi ISIP berarti kurang ini dok tugasnya kurang banyak. Kurang banyak kan? Iya. Oh, enggak. Jadi Tambahin. Udah cukup. Nanti kayaknya bisa deh promkes sama tim media Iya, nggak sih? bisa ya, bisa Setiap bisa, hari bisa, kayaknya bisa, ya. bisa. Nanti kalau gitu masuk divisi saya aja Mbak, nanti dijamin nggak kesepian lagi kalau ini ya. Nanti dokter veganya yang kesepian. Iya juga Oh ya. gitu ya, gitu. Oke oke oke. Berarti emang ini ya, emang pemilihan dokter internship ini memang based on Kementerian Kesehatan ya. Yes. Gitu. Oke oke oke. Nah kalau profesi dokter gigi sendiri, ini kan kalau saya lihat ya, ada yang bedah gigi mulut, ada yang spesialis penyakit gigi mulut. Nah itu tuh sebenarnya kalau tadi dokter Vega cerita kan dokter gigi itu kan sudah spesialis, tapi di spesialis gigi ini apakah ada spesialisasi lagi? Banyak ya. Oh, di banyak. spesialisasinya. Pertama ada bedah mulut. Kemarin senior saya di Amal Sehat juga ini melanjutkan Oh, studinya melanjutkan. untuk bedah mulut. Heeh. Kemudian ada ini yang bedah mulut nih biasanya menangani gigi bungsu, kasus kanker rongga mulut atau kecelakaan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah prostodonsi. Prostodonsi itu menangani gigi-gigi tiruan, implan seperti itu bisa masuknya prostodonsi. Kemudian yang ketiga itu konservasi gigi, penambalan seperti penambalan yang terlalu sulit itu biasanya bisa untuk melakukan perawatan di konservasi gigi. Kemudian kayak apa namanya, sebenarnya implan juga bisa masuk konservasi gigi sih. Jadi kalau implan ini bisa masuk bedah mulut, bisa masuk prosto, bisa masuk konservasi. Kemudian yang keempat tadi ilmu penyakit mulut. Nah itu biasanya menangani kasus di rongga mulut yang dia tuh unik kayak manifestasi dari penyakit sistemik lainnya, misalnya penyakit apa ya, lupus seperti itu ada manifestasinya di rongga mulut. Nah itu biasanya yang menangani dokter penyakit mulut kerjasama dengan dokter penyakit dalam. Oh gitu. Kemudian apalagi ada dok? Ortodok. Oh iya, ortodonsi itu menangani kasus-kasus behel ya biasanya. Jadi behel itu biasanya kalau mau behel lebih spesialisasinya ke dokter orto. Kemudian periodonsia itu kasus-kasus misalnya gigi goyang terlalu ekstrim, gusinya mengalami peradangan parah, terus apa namanya, dia butuh perawatan lebih lanjut, itu biasanya ke perio, apakah dibedah dan lain sebagainya, apakah tulangnya yang diperbaiki, itu biasanya ke SP perio. Oh, berarti ini ya kompleks banget ya sebenarnya ya, spesialisnya ada banyak juga ya Iya. ternyata ya. Berarti kalau dokter Vega dan dokter Rizka, dokter Amalia ini maksudnya dokter gigi umum. Iya, Iya. betul. Dan nanti akan ada dokter gigi spesialis lagi yang lebih istilahnya lebih mendalami bidang itu gitu ya. Iya, betul. Kalau dokter Vega sendiri berminat nggak dok jadi spesialis? Berminat ya. Iya, berminat. Pasti semuanya berminat gak sih? Oh, berminat juga. Oh, berminat juga ya. Kalau masih ada ruang di otak sama ruang di dompet, Iya, betul. Oh ya, semuanya based on ruangan ya ternyata. Kayaknya udah capek sekolah juga kadang, jadi kayak masih maju mundur. Kapan nih kira-kira waktu Iya. yang tepat buat sekolah lagi? Gitu Berapa sih. lama dok kalau ngambil spesialis? Paling lama mungkin 4 tahun ya kayaknya ya. Tapi ya bisa mungkin paling molor lama ya? 5 tahun sih. Iya. Paling cepat maksudnya ya? Paling paling cepat. lama. Paling paling lama. cepat, paling lama 4 tahun. Kalau yang paling cepat spesialis apa itu biasanya? 3 ya mungkin ya. 2 atau 3 biasanya dok. Orto mungkin. radiologi. Oh iya, radiologi. Itu 3 tahun ya. Itu dia udah paling cepat ya? Oh ya, padahal masa SMP 3 tahun, SMA 3 itu udah lama banget. Lama ya. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Kita lanjut ke segmen 2. Ini ada segmen sharing session ya teman-teman.
kita mau tanya nih ke Dokter Vega dan Dokter Ama yang mungkin udah berapa bulan dok kerja di sini dok? Alhamdulillah 2 minggu. Udah 2 minggu, nggak apa-apa. Berarti mungkin udah banyak pengalaman juga ya. Iya. Pasien yang paling sering Dokter Vega temuin tuh pasien apa sih dok? Pasien kalau di sini biasanya paling banyak itu dengan keluhan sakit gigi. Sakit gigi. Sakit gigi sampai pusing. Nah, itu diagnosisnya namanya pulpitis. Pulpitis itu adalah kondisi di mana terjadi peradangan saraf gigi. Jadi ketika pasien di sini kan rata-rata tuh datang ke dokter gigi kalau sakit gigi aja. Kalau misalkan baru berlubang kecil, belum ada keluhan, biasanya ya udah dibiarin aja gitu. Tapi kalau udah sakit biasanya baru datang. Nah, itu tadi adalah suatu kondisi yang dinamakan pulpitis. Jadi peradangan pada saraf gigi. Biasanya nih dikasih obat apa aja tuh nggak mempan, paling reda sedikit terus kambuh lagi kayak gitu sih biasanya. Paling banyak itu pasien sakit gigi ya dok. Iya, Kalau betul. kalau gigi berlubang itu banyak juga ya dok ya berarti ya? Iya, gigi perlu. Jadi pulpitis ini adalah salah satu bagian dari gigi berlubang. Gigi berlubang kan ada nih diagnosisnya macam-macam. Ada yang kedalamannya masih sebatas permukaan luar, permukaan tengah, ada yang permukaan dalam. Nah, biasanya kalau sudah permukaan dalam, ini biasanya di permukaan dalam itu ada yang namanya saraf gigi itu tadi. Jadi kalau lubangnya bakterinya udah masuk situ, biasanya akan sakit cekot gitu. Jadi namanya nyeri berdenyut. Nyeri Makanya minum obat anti nyeri A, B, C gitu biasanya nggak reda. nggak akan reda Iya, ya gitu. Nah, kalau gigi berlubang itu sebenarnya bisa ditambal atau harus cabut sih dok sebenarnya? Kalau misalkan seperti itu kita harus periksa dulu. Oh, Jadi periksa dulu. iya seperti tadi kan ada kedalaman tertentu. Kedalamannya ya. Kalau misalnya kedalamannya udah sampai dalam pun kadang itu masih bisa untuk ditambal dengan nama perawatannya adalah perawatan saluran akar atau PSA gigi. Cuman karena sudah terlanjur bakterinya itu sampai dalam, hampir mencapai akar, makanya dia harus butuh beberapa kali kunjungan. Kadang ada beberapa pasien yang tidak mau kan beberapa kali kunjungan, misalnya sibuk kerja atau apa gitu, nanti kita bisa tawarkan pencabutan. Jadi intinya adalah pencabutan itu adalah opsi terakhir ketika perawatan gigi. Ketika gigi itu benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan, maka opsi terakhirnya adalah pencabutan. Pencabutan Kayak gitu ya biar nggak nimbulin banyak masalah lain gitu Iya, ya dok ya. betul. Oh gitu. Kalau misalnya nih dok giginya dicabut, jadi kan berarti ada yang kosong nih. Nah itu akan menyebabkan masalah lagi atau nggak apa-apa kalau giginya hilang gitu atau gimana? Gigi hilang itu harusnya diganti ya dok ya? Berarti kalau diganti. ada lubang itu sebenarnya nggak boleh ya harusnya ya. Sebaiknya ya diganti ya. Harus dirawat sejak dini kan. Kalau misalnya udah hilang nih giginya, misalnya kita ambil kata gigi bawahnya yang hilang. Nah, kemungkinan yang pertama itu gigi samping kanan dan juga kirinya bisa menggeser ke yang giginya sudah hilang itu. Nah, kemungkinan kedua nanti gigi atasnya bisa turun juga ke atas ke bawah. Nah, kalau misalnya gigi turun ke bawah itu nanti bisa nyeri, bisa juga ngerasa sensitif. Nah, kalau dari kami biasanya kami sarankan untuk melakukan perawatan yaitu gigi tiruan atau gigi palsu untuk menutupi gigi yang sudah hilang itu. Gitu. Berarti sebenarnya yang pakai gigi palsu ini nggak hanya nenek-nenek ya? Iya, Iya betul, harusnya ya. harusnya. Mungkin bahkan kayak orang dewasa biasa kayak kita ini dia nggak apa-apa ya Nggak pakai gigi apa-apa, tiruan. iya. Nggak apa. Itu ada yang memang lepas pasang gitu atau yang kan banyak yang meme-meme makan buah giginya ketinggalan gitu ya. Jatuh ya, Atau yang gitu ketawa ya. sampai ini kan gitu. Tapi kan enggak ya sebenarnya bisa Enggak ditanam sih, ya dok ya. sebenarnya ada beberapa macam gigi tiruan ya dok ya. Pertama ada gigi tiruan lepasan. Itu biasanya ada platnya gitu warna pink, dia menyerupai gusi. Terus ada giginya untuk menggantikan gigi itu. Itu yang bisa lepas pasang. Jadi bisa dibersihkan juga. Bahannya pun ada berbagai macam. Yang kedua ada yang cekat. Yang cekat ini biasanya namanya bridge atau gigi tiruan cekat ya. Jadi nanti gigi sebelahnya samping kanan kirinya ini dikurangi untuk perlekatan si gigi tiruan itu. Kemudian ada juga implan. Implan itu biasanya nanti ke spesialis sih. Kalau implan itu nanti tulang rahangnya itu dilakukan dibur, dimasukkan alat kayak skrup lah ya. Tukang juga ya sebenarnya dokter gigi ini ya. Iya, jadi yang agak membedakan tuh dentis tuh ada singkatannya nih. Iya. Dentis apa dok singkatannya? Dokter, Iya. engineering, terus Dokter engineering, N-nya apa? Apa ya? N-nya Dentis, dokter, engineering kayaknya IN apa? dentis. N-nya apa?
artis. Oh iya. Artis. Artistik. Itu ya, ya. Oh, berarti dokter, teknik dan juga seniman. Iya. Iya. Wah, berarti dentis itu singkatan dari itu ya, dokter, teknik engineering dan juga seniman. Berarti multitasking banget ya berarti ya ini. Multitasking multimedia. Aduh. Multimedia. Ini dok, yang masalah biasa dialamin Gen Z di umur 24, 23 itu tumbuh gigi di bagian belakang. Yang itu dimana banyak banget sekarang yang ngeluh banget sakit gigi. Nah itu kenapa sih dok baru tumbuhnya sekarang gitu? Dan itu tuh kenapa bisa terjadi gitu, tumbuh gigi paling belakang itu? Fenomena gigi Iya. bungsu Iya, ya. gigi bungsu. Kan tumbuhnya terakhir ya? Jadi gigi bungsu itu nama lainnya adalah gigi geraham terakhir. Dia memang tumbuhnya kisaran di usia 18 sampai 25 tahun. Tumbuh kembang orang kan berbeda-beda. Nanti biasanya dia mulai ada keluhan ketika gigi itu tumbuhnya tidak normal. Misalnya terbenam, harusnya kan gigi lurus, ada yang miring, ada Ada yang yang gini tidur, gitu ya, ya itu. Kenapa bisa banyak banget nih Gen Z yang mengalami namanya gigi terbenam, gigi bungsunya terbenam? Karena semakin hari, semakin kesini makanan itu kan semakin lunak. Jadi rahang juga berevolusi. Awalnya mungkin dulu kakek moyang kita, nenek moyang kita tuh mungkin ada geraham 5 atau 6 mungkin ya, karena rahangnya besar-besar gitu, karena makanannya pun keras-keras. Nah karena sekarang nih makanannya lunak-lunak, jadi rahang itu mulai menyempit, berevolusi tidak bisa berkembang lebih lebar daripada yang rahang orang-orang zaman dulu. Jadi makanya gigi yang belakang tuh suka nggak muat nih di rahang gitu. Oh gitu. Menimbulkan sakit ya dok ya. Ya, kemudian juga bisa aja nih dipengaruhi dari genetik tadi. Misalnya ibunya itu giginya besar tapi rahangnya ayahnya giginya besar-besar tapi rahangnya juga besar. Kalau ibu giginya kecil, rahangnya juga kecil. Nah, tapi pas anaknya giginya besar, rahangnya kecil. Jadi kan nggak muat giginya. Oh ya ya. Berarti kalau nyari calon suami kalau bisa Terus senyum senyum dulu ya. Senyum dulu. Oh, jadi kalau senyummu mengalihkan dunia aku tuh beneran ada. Ya tergantung ke genetika anak gitu. Oh iya ya, berarti memang benar sih dok kalau revolusi makanan ya, kalau dulu sekarang kerupuk aja direbus loh jadi seblak. Ya kan? Iya, Jadi kan betul. memang apa namanya ada pergeseran tekstur makanan ya berarti ya kalau jadi sekarang. Nah, kalau selain itu ada kan dok kalau misalnya giginya tuh terbenam tadi ya itu kan ada operasi dan sekarang tuh kan banyak banget yang bikin konten intinya apa ya kayak pengalaman terburuk dalam hidup adalah operasi impaksi. Nah itu tuh rate-nya sakitnya itu gimana sih dok sebenarnya? Ya, Apakah udah memang pengalaman. sakit itu? Sudah pernah cabut juga dok? Aku sendiri gigi bungsuku terbenam gitu. Oh, gitu. Rate-nya berapa ya? 8/10 nih. 8/10 berarti memang sakit ya dok ya itu ya? Tapi sebenarnya tergantung lagi back to kasusnya sih. Misalnya giginya nggak yang terbenam banget, terus pencabutannya cepat. Sakit itu disebabkan oleh durasi pencabutan misalkan yang lama. Karena kasusnya memang berat, jadi sakitnya lebih berat. Biasanya habis cabut tuh bengkak kayak apa sih? Kayak Heeh, iya kayak chipmunk iya gitu iya ya. chipmunk. Jadi kembali lagi ke kasus masing-masing sama juga terapi. Biasanya obatnya kan biasanya diresepkan antibiotik, anti bengkak, anti nyeri juga gitu. Terus juga kalau kasus-kasus muda sebenarnya di Amal Sehat ini bisa melakukan pencabutan gigi. Dokter gigi umum kita ini sebenarnya boleh melakukan pencabutan gigi bungsu dengan kasus mudah itu bisa kita lakukan di Poligigi Rumah Sakit Amal Sehat. Oke, berarti gitu. kalau ada teman-temanku, rekan-rekanku Gen Z yang mungkin giginya udah sakit banget, gigi belakangnya tumbuh tapi belum terlanjur ya, sebelum terlanjur bisa datang aja karena bisa ya dicabut di sini ya dok ya. Oh, gitu. Oke. Nanti yang cabut dokter Ame ya. Ya jadi apa probandus ya. Enggak ya, mungkin kan sudah profesi gigi kan, sudah Iya, sumpah sudah. dokter gigi juga kan, dokter Amel kan iya. Jadi kalau ada pasien yang ditangani dokter internship itu sebenarnya bukan percobaan ya dok ya sebenarnya ya. Bukan ya, memang profesional ya dok ya. Sudah praktik. Sudah praktik, sudah profesional juga Iya, gitu. kan saya juga mengawasi sebagai DPJP-nya. Jadi mereka legal untuk melakukan tindakan sebenarnya gitu. Oke, baik. Nah, terus kalau soal warna gigi dok, sebenarnya gigi manusia itu memang warnanya putih banget atau kuning atau gimana ya dok ya sebenarnya itu? Kalau itu?
Gigi manusia itu dasarnya gimana dok harusnya? Jadi kalau misalnya gigi sulung itu kan, mohon maaf, kalau misalnya gigi kan ada bagian strukturnya nih, enamel, dentin, dan juga pulpa. Nah, yang biasanya dominan tuh biasanya enamel dan juga dentin. Kalau gigi sulung atau gigi anak biasanya cenderung lebih putih karena Iya. kandungannya lebih besar itu bagian enamelnya. Namun kemudian ini pergantian nih gigi dewasa. Kalau gigi dewasa dentinnya yang lebih dominan, mohon maaf. Jadi lebih berwarna kuning. Tapi nggak masalah kalau misalnya warnanya kuning selagi yang kuningnya tuh bukan yang tampak yang lebih kuning banget gitu ya dok, yang Kayak bukan karena disamain sama ya, teman sebelahnya, oh masih Iya, kuningnya masih sama nih. Aman aman gitu ya. gitu. Oh, berarti masih aman gitu. Berarti memang karena kita sudah gigi dewasa, jadi giginya jadi lebih kuning gitu ya, Iya, Dok ya? Oke, betul. oke. Terus kemarin Normal. ini Dok, ada banget video di reel saya itu lewat ditemukan kayak apa tengkorak anak bayi. Nah, itu ternyata giginya kayak tumpuk 4 gitu Dok. Yang gigi depannya sudah ada dan atasnya itu ada giginya lagi. Nah, itu memang waktu kita lahir memang sudah ada di situ atau itu baru tumbuh waktu kita dewasa ya? Ya, jadi kalau misalnya di ronsen itu kan ada gigi susunya nih yang udah keluar, tapi atasnya tuh ada benih gigi dewasanya, Kak. Jadi memang mungkin sudah tampaknya ada dari kerasa dulu ya? ya. Oh gitu. Jadi memang waktu kita kecil itu ada gigi yang sudah keluar, Iya. ada di atasnya itu ada benihnya lagi. Iya. Tapi waktu dilihat belum ada. Cuman kalau di ronsen atau mungkin tadi Iya, tengkorak tengkoraknya barulah kelihatan. Oh, Dia menunggu iya, iya. waktunya tiba untuk goyangin gigi sebelumnya untuk turun gitu. Gitu. Terus kalau misalnya Dok, kan banyak banget ya anak-anak yang tanggalnya depan duluan dan waktu kecil dia giginya biasa nih, kecil aja, tapi waktu tumbuh yang gigi yang itu gede banget gitu. Nah, itu dipengaruhi konsumsi kalsiumnya yang besar atau gimana ya Dok itu? Sebenarnya gigi permanen ukurannya memang lebih besar ya. Jadi itu wajar Normal sebenarnya. ya Dok ya berarti ya. Gigi anak-anak kan memang gigi susu, gigi desidui atau nama lainnya tadi gigi desidui itu biasanya dia ukurannya lebih kecil. Jadi kalau misalkan gigi permanennya atau penggantinya tumbuh 2 kali lebih besar, sebenarnya itu hal yang wajar karena memang dari segi anatomi biasanya gigi permanen itu jauh lebih besar gitu. Seperti tumbuh kembang, jadi rahangnya nanti juga ikut besar, Membesar ya. giginya nanti Ya. juga turun. Oke, berarti kalau untuk ibu-ibu ibu muda gitu ya, untuk para moms, kalau anaknya giginya copot terus tumbuh besar lebih besar itu normal ya Dok ya, nggak perlu takut gitu. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Ada segmen tips and tops. Jadi tips dari Bu Dokter Gigi ini nih tentang kesehatan gigi mulut kita. Yang pertama, gimana sih Dok tips untuk mencerahkan gigi secara alami itu apakah ada atau tidak ada? Gimana? Kalau misalnya udah gigi permanen, udah gigi dewasa tuh saya yakin perawatannya bisa dilakukan bleaching itu. Karena kalau misalnya makan sayur atau misalnya makan buah itu cuman bisa membuat giginya tuh kerasa lebih sehat lagi dan juga sebagai nutrisi aja di dalam rongga gigi kan. Nah, kalau misalnya satu-satunya nih cuman bleaching aja kalau dari Jadi, saya. kalau ada kayak penggunaan pasta gigi atau yang kayak yang ditempelin pemutih gigi itu sebenarnya itu boleh atau tidak boleh ya sebenarnya? Kalau dari saya yang tahu itu cuman pasta gigi tuh mungkin ada kandungan yang buat mencerahkan, tapi yang nggak semencerahkan bleachingnya itu. Nah, kalau misalnya mau bleaching dalam 1 kali perawatan nanti bisa dilakukan di Rumah Sakit Amal Sehat itu bleachingnya gitu. Oke, berarti kalau ada pasta gigi yang itu klaim memutihkan gigi itu sebenarnya beneran memutihkan tapi nggak seputih bleaching gitu ya Dok ya? Mencerahkan. Oh, mencerahkan tapi Tidak whitening. ya, oke. Tapi kalau kayak produk-produk yang gimana ya Dok, merontohkan karang gigi atau itu tuh sebenarnya gimana kalau tanggapan dari Dokter Vega sendiri? Sebenarnya itu kandungannya nggak bisa dipertanggungjawabkan ya apa isinya, karena justru banyak kasus di mana justru gusinya makin radang, ada keluhan tambahan, karena kandungannya sendiri kan tidak bisa dicari tahu itu apa isinya. Jadi lebih baik daripada beli online ini itu dan tidak jelas kandungannya apa, lebih baik ya tadi pakai
pasta gigi khusus whitening misalkan, atau dengan melakukan pemeriksaan ke dokter gigi kayak gitu. Maaf. Dan mungkin untuk pencerahan juga bisa menghindari rokok atau kopi, karena keduanya itu teh juga bisa lebih menyerap warna ke dalam gigi. Oh gitu. Tapi kalau saya pribadi dok, itu emang kalau nggak ngopi mungkin pusing. Jadi mungkin alternatifnya tadi bisa pakai Pakai itu ya. sedotan bisa. Oh, pakai sedotan gitu. Berarti kalau orang minum panas juga direkomendasikan sedotan juga Iya dok? boleh, nggak Iya. apa-apa. Iya ya, daripada semakin menguning ya gigi kita, Iya. lebih baik kita mencegah gitu ya dok ya. Saya Oke. izin nambahkan boleh? Boleh, boleh. Terus juga akhir-akhir ini tuh biasanya di sosial media lagi tuh ada yang menyarankan produk dia itu berbentuk seperti alat buat scaling gigi, tapi yang bisa dilakukan di rumah. Itu saya sama dokter Vega kurang menyetujui dan juga kontra, karena sebelum melakukan tindakan kita harus tahu tekanan darahnya pasien tuh berapa. Nanti kalau misalnya tekanan darahnya pasien atau gula darahnya tinggi, bisa memungkinkan perdarahan yang lebih lanjut atau yang lebih banyak. Kemudian juga kalau misalnya kita lakukan sendiri kan kita misalnya orang awam kan belum tahu anatomi giginya, jadi kemungkinan takut kena bagian gusinya atau apa kan bisa berbahaya juga. Jadi saya lebih menyarankan untuk dilakukan di rumah sakit atau di klinik gigi gitu. Oh, Jadi memang harus dilakukan di profesional. profesional gitu ya, karena untuk melakukan tindakan scaling itu kan perlu cek tekanan darah tadi ya dok ya, jadi bukan hanya langsung rontok gitu ya dok ya, jadi ada pemeriksaan medis sebelum itu. Oke baik, terima kasih. Nah terus selanjutnya itu soal gigi rusak, banyak banget kan dok kasus anak-anak itu yang giginya sudah kayak gimana ya, sisa sedikit lah. Kayak sebenarnya orang Jawa bilangnya grepes ya, anggur grapes. Ya grapes gitu. Nah itu gigi susu anak itu kan memang harus dijaga ya dok, karena strukturnya mungkin tadi kalau dijelaskan dokter Ama ya, karena strukturnya tuh lebih banyak yang apa tadi dok? Kalau lebih banyak Enamel. Iya, enamel enamel ya gitu. Nah, tips dari dokter Vega untuk menjaga kesehatan gigi anak terutama waktu masih gigi susu itu gimana dok? Rekomendasinya dari dokter Vega? Yang paling penting jelas sikat gigi. Nah, kan ada lagu anak-anak yang menyesatkan ya. Bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Nah, itu sebenarnya salah. Oh iya. Itu lagu yang menyesatkan sebenarnya. iya, Makanya menyesatkan ya? banyak mungkin juga bisa jadi ini salah satu faktor orang tua atau anak-anak yang tidak tahu waktu menyikat gigi yang benar. Jadi Oh gitu. waktu menyikat gigi yang benar itu sebenarnya ada dua minimal, paling tidak ya. Pertama, pagi setelah sarapan. Jadi kita kontak dulu dengan makanan baru kita sikat gigi. Kemudian yang kedua itu malam sebelum tidur. Sebelum merem tuh sikat gigi dulu. Tapi kalau misalkan sebelum tidur nih udah sikat gigi masih minum susu ya sama aja, apalagi susunya ada gulanya gitu kan. Oh iya. Karena kandungan gula itulah yang memicu karies atau gigi berlubang gitu. Jadi untuk anak-anak yang jelas cara sikat gigi yang benar dan juga waktunya yang tepat. Kemudian yang kedua adalah mengurangi konsumsi gula, misalkan dari permen. Boleh asalkan tidak berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan kan memang tidak baik ya gitu. Dan setelah makan makanan juga harus sikat gigi tadi ya dok ya berarti ya. Betul. Oke, ini memang lagunya kurang tepat ya dok ya. Iya. Bangun tidur terus sarapan, jangan lupa menggosok gigi ya itu baru boleh ya berarti ya. Oke. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya, ada sesi komenin komen. Jadi ini Bu Dokter Vega, Bu Dokter Amai bisa ngomenin aja nih menurut Bu Dokter gimana tentang komen ini dok, pakai telur untuk mengurangi sakit gigi. Itu memang efektif atau gimana ya dok? Terus telurnya kalau misalnya efektif, telurnya telur rebus atau telur mentah ya dok kira-kira? Telur unta mungkin yang gede sekalian. Oke, biar samarin manjur ya, itu gimana dok kalau berdasarkan medis? Kayak itu hoax ya kak. Hoax ya. Jadi kalau misalnya bengkak nih sampai pipi, kami malah menyarankan kalau misalnya mau meredakan bisa dikompres pakai yang dingin-dingin kak. Tapi tetap minum antibiotik dan juga anti nyeri. Gitu.
gitu. Iya. Jadi kalau misalnya telur ya mending digoreng aja gitu. Kecuali telurnya di kulkas ya, beku Iya. gitu ya. Dingin ya Dingin. gitu. Jadi kalau telur digini-giniin tuh berarti memang enggak Iya, ini ya, hoax ya. tidak efektif ya. Oke. Nah, selanjutnya Dok, kasus orang yang sakit gigi sampai meninggal dunia. Nah, itu kira-kira kenapa Dok? Atau karena penanganannya terlambat atau karena kasus lain gitu gimana Dok? Banyak kasus sih ya sebenarnya. Jadi misalnya bengkak nih di sakit gigi tidak ditangani, terus ada bengkak sampai luar wajah, biasanya wajahnya sampai asimetri ya. Nah, terus tidak tertangani, itu kan adalah suatu kondisi yang namanya infeksi bakteri. Ketika infeksi bakteri itu lama-lama dibiarkan, otomatis bakteri ini akan menyebar lewat pembuluh darah, menyebarnya ke seluruh tubuh otomatis. Nah, namanya sepsis. Jadi ketika bakteri nyebar ke seluruh tubuh, nah itu bisa mengancam jiwa. Memang benar bisa jadi menjadi sebab kematiannya. Tapi bisa juga dilatar belakangi misalnya ada penyakit yang lain gitu yang komplikasinya bisa memicu komplikasi gitu. Gitu. Berarti sakit gigi itu tidak boleh diremehkan juga ya Dok ya, Iya. karena bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan juga. Oke. Nah kalau soal kasus yang kalau cabut gigi atas bisa menyebabkan kebutaan, itu gimana Dok? Memang bisa Itu atau mitos gimana? ya, Itu hoax mitos juga ya. Kalau yang kasus itu Dok, kasus yang cabut gigi terus jadi kebutaan itu gimana Dok kayak itu? Kalau yang itu mungkin ada penyakit lain yang menimbulkan, tapi sudah jelas kalau kita belajar anatomi nih sekian semester, anatomi gigi rahang atas maupun rahang bawah itu berbeda dengan saraf mata gitu. Jadi kalau misalkan sakit gigi, dicabut giginya tidak akan mempengaruhi saraf mata. Justru ketika sakit gigi nih, bengkak gigi atas misalnya, terutama gigi depan, ketika bengkak, dia bengkaknya bisa sampai bawah mata gitu. Karena Sampai sini juga ya Dok ya, berarti ya? banyak banget kasus pasien di Wonogiri itu yang terjadi kayak gitu. Jadi infeksi gigi atas dibiarkan, dia bengkaknya awalnya dari gusi, terus bibir ke hidung ke bawah mata. Biasanya kayak gitu. Infeksi penyebarannya naik ke atas. Gitu. Jadi hoax ya yang menyebabkan kematian Bukan, ya memang hoax atau ya. kebutaan. Iya, oke, itu hoax ya. Mungkin setelah ini Bu Dokter Vega bisa kasih closing statement untuk ini ya Dok ya. Dari Dokter Vega sendiri untuk tekan teman-teman kita yang ada di Wonogiri ini, mungkin Dokter silakan. Jaga kesehatan tubuhmu dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Periksa ke dokter gigi itu nggak menyeramkan kok, apalagi periksanya di Rumah Sakit Amal Sehat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalakan alarm di YouTube Rumah Sakit Amal Sehat bagian podcast Amal Sehat aja. Oke, baik, mantap. Baik, terima kasih untuk Dokter Vega dan juga Dokter Amai, dan tadi ada Dokter Rizka juga ya yang sudah hadir di perdana podcast Asa Amal Sehat Aja. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman di Slogo Himoraya ya, dan juga mungkin masyarakat luas juga. Jangan lupa kalau ada sakit gigi, sakit berkeluhan dengan gigi dan mulut ya, sakit hati boleh nggak Dok? Aduh. Berat ya. Kalau ada sakit gigi bisa datang langsung ke Poli Gigi Rumah Sakit Amal Sehat. Prakteknya setiap hari apa Dok? Setiap hari Senin sampai Sabtu ya. Nanti untuk jamnya bisa dicek. Oke, baik, di Senin sampai Sabtu di Rumah Sakit Amal Sehat. Oke, saya Gemintang undur diri selaku host. Sekian dari saya dari podcast Asa. Amal Sehat Aja.